Jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Dia ketua tim pemenangan negara ini dengan baik. Sebagai ketua tim pemenangan pilkada, Itu bahkan saya bisa berbicara tentang pilkada Aceh, pilkada Sumatera Utara, pilkada Lampung, pilkada Jambi. Nah, itu kan tugasnya. Artinya itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. Tugas kepartaian, tapi kan kita konteksnya ini adalah ketua tim siapa? Deddy juga mengkritik praktik partai coklat yang merujuk pada keterlibatan oknum kepolisian dalam politik dan menilai Kapolri Jenderal Listio Sigit bertanggung jawab atas hal ini. Jokowi kan malah bilang rambut putih, dibawa keliling-keliling, approval ratingnya tinggi. Tapi di PDIP itu ada Puan Maharani kan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bilang, demokrasi terancam mati karena adanya kekuatan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pilkada 2024. Udah. Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena PDIP yang sedang menggemparkan, guys. Kenapa PDIP jadi gempar? Gara-gara ini adalah partai penguasa sebelumnya yang selalu memenangkan pertarungan kontestasi pemilu dan juga pilkada. Tapi 2 kali berturut-turut di pemilu 2024, pemilihan presiden secara khusus ya, dan juga pilkada kepala-kepala daerah, gubernur dan juga wali kota kabupaten, PDIP mendapatkan satu fenomena di mana terjadi fenomena penurunan drastis, terutama di kandang-kandang mereka. Memang secara statistik di beberapa kabupaten kota dan juga pemilihan gubernur, PDIP masih berkuasa. Tapi ingat, ada lokasi-lokasi vital seperti Jawa Tengah, ya kan? Kemudian Yogyakarta, Banten, dan juga sebenarnya termasuk Jakarta sih, karena Jakarta ini belum ada kepastian apakah ada putaran kedua atau tidak. Tapi yang jelas di kandang-kandang banteng ya, terutama di Jawa Tengah tuh. Kita tahu bersama bahwa Jawa Tengah jarang, bahkan belum pernah ada catatan sejarah pemilihan umum atau pilkada kemudian kandang banteng itu dikalahkan oleh rival-rivalnya. Tapi kali ini, sejak PDIP berseberangan dengan Joko Widodo, nyungsep guys, nyungsep ya. Tapi kita lihat ada video-video yang menarik menurut saya perlu kita ikuti dan barangkali juga menjadi informasi bagus buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan pastikan Anda berikan komentar yang menarik tentang fenomena PDIP yang sekarang lagi diperbincangkan terus-menerus. Silakan lihat. Ketua tim pemenangan pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Bish, sombong sekali. Adian adalah ketua pemenangan PDIP untuk pilkada se-Indonesia. Mau disamakan dengan Jokowi? Sombong nih. Kita lihat ya, baca ya. Fix, berarti Adian bertanggung jawab atas kehancuran PDIP di seluruh provinsi. Oke. Dia ketua tim pemenangan mana? Disamakan jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Dia ketua tim pemenangan negara ini dengan baik. Sebagai ketua tim pemenangan pilkada, bahkan saya bisa berbicara tentang pilkada Aceh, pilkada Sumatera Utara, pilkada Lampung, pilkada Jambi. Nah, itu kan tugasnya. Artinya itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. Tugas kepartaian, tapi kan kita konteksnya ini adalah endorsement. Tim siapa? Kan dukungan. Gitu loh. Jadi Adian ini agak ngambek. Itu sebenarnya Pak Jokowi, dia dari mana gitu. Loh, padahal Pak Jokowi kan soal endorsement sebagai pribadi yang kepingin ikut berpartisipasi di pilkada. Lah malah dengan sombongnya Adian bilang bahwa dia tim pemenangan. Oke, secara statistik PDIP masih berkuasa di beberapa titik ya. Tapi ingat, kandang yang dibicarakan hari ini adalah kandang guys. Di Sumatera tuh, Bobby tuh yang kuasai tuh. Oke, kita ikuti terus. Dilakukan oleh Jokowi. Gini, kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Iya. Kalau mau nyari benar, yuk kita diskusi yang enak. Jangan bandingkan kenapa saya ketua tim pemenangan pilkada perintah partai. Saya bisa bicara tentang pilkada 30 sekian provinsi, 545 pilkada, saya bisa bicara. Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? Ya. Kita tidak bicara masalah ketiga Jangan partai dong. dan tim pemenangan di sini. Ya kan? Lalu kau mau bandingkan Jokowi kau mau menggiring Jokowi itu menjadi presiden dari partai Anda. Bogor. Ya Kenapa kan? bicara milih Jakarta? Lah, saya ketua tim pemenangan. Terima kasih kalau Pak Adian. Terima kasih. Terima kasih. Lu mau menggunakan itu tapi yang jelas untuk membandingkan Bang Adian, dengan Jokowi. Bang Adian, yang jelas ya. Ampun. Dia itu ada presiden Republik Indonesia, mantan presiden Republik Indonesia. Ya. Dipilih oleh
seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya partai Anda. Jadi apa ya, Bang Adian ini kayaknya dia kepingin membahas bahwa yang namanya Jokowi itu siapa sebenarnya mau mengurusi pilkada. Nah, sementara lawan bicaranya bilang, loh ini kan mantan presiden yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika mantan presiden di-endorse untuk memenangkan di pilkada tertentu, apa masalahnya? Adian. Viral di media sosial. Oke. Masih ingatkah kalian ketika Nah, ini Jokowi bagus disebut oleh Megawati tanpa PDIP bukan apa-apa. Iya. Akan tetapi Pak Jokowi diam dan tersenyum. Sekarang Iya. Pak Jokowi membuktikan di pilkada serentak ini. Ternyata Iya. Banteng bukan apa-apa tanpa Pak Jokowi. Ingat ya, lalu Bu Mega bilang Jokowi ini bukan apa-apa kalau tanpa PDIP. Nah, tapi gara-gara di pilkada dan juga pemilu 2024, lah PDIP siapa kalau tanpa Jokowi? Nggak dapat kekuasaan yang sebagaimana mereka miliki selama ini, guys. Oke, ya kita bahas nih. Ini di Jawa Tengah. Kan Jawa Tengah yang disebut kandang Banteng bisa kalah dengan caleg jagoan Pak Jokowi. Iya. Gimana menurut kalian guys? Ya. Viral Termasuk di Sulawesi Utara, di Sumatera yang ada Pak Bobi juga dengan siapa tuh ya lawannya ya, Pak Gubernur incumbent itu, Pak Edi kalau nggak salah tuh ya. Dan di Sulawesi Utara juga incumbentnya itu wakil gubernur 2 periode, tapi apa yang terjadi? Keok guys. Di mana lagi? Di Banten ya. Oke. Imbas Pilkada 2024, PDIP minta Polri kembali di bawah TNI atau Kemendagri. Ini nih ya. PDIP sebut Partai Coklat sudah mengintervensi jalannya pilkada, dianggap tidak netral, dianggap PDIP ini apa istilahnya dia itu melakukan tindakan yang ya itu tadi tidak netral. Dan ada upaya PDIP berharap ya namanya polisi itu di bawah naungan Kemendagri. Ini PDIP ngomong kayak gini, ini kayaknya apa ya? Selama ini kan mereka yang berkuasa. Atau jangan-jangan selama mereka berkuasa mereka sudah pernah melakukan tindakan-tindakan yang kayaknya mereka mencium aroma itu seperti yang pernah mereka lakukan. Kita bahas guys ya. PDIP mengusulkan agar Polri dikembalikan di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri menyusul kekalahan mereka di Pilkada 2024 yang dinilai dipengaruhi oleh peran kepolisian. Ya. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus menyatakan bahwa Polri seharusnya fokus pada tugas-tugas seperti lalu lintas, patroli dan pengungkapan kejahatan, bukan terlibat dalam urusan politik praktis. Dedi juga mengkritik praktik Partai Coklat yang merujuk pada keterlibatan oknum kepolisian dalam politik dan menilai Kapolri Jenderal Listio Sigit bertanggung jawab atas hal ini. Guys, apakah kalian setuju dengan usulan PDIP ini? Ngapain mau setuju? Setuju sama orang yang sedang tidak berkuasa, waktu dia berkuasa banyak betul dia punya permainan-permainan. Hehehe, imbas kekalahan. Jokowi mempersiapkan Ganjar. Ya kan yang mengendorse pertama Ganjar siapa? Jokowi. Nah, ini kenapa PDIP itu nyungsep ya sejak Jokowi bermaksud untuk mengendorse Pak Ganjar yang merupakan kader PDIP, tapi kemudian tidak digubris. Nah, ini keterangannya bagus nih. Jokowi kan malah bilang rambut putih, dibawa keliling-keliling. Approval ratingnya tinggi. Tapi di PDIP itu ada Puan Maharani kan sebagai anak. Nah, memang bagus itu. Waktu itu ketika PSI dan juga termasuk Pak Jokowi yang mau mengendorse Pak Ganjar untuk dijadikan berpasangan ya. Tapi sih memang waktu itu kayaknya maunya Pak Jokowi udah PDIP wakil presiden aja dah, Pak Prabowo-nya yang jadi presiden. Ya nggak mau. Aduh. Anak. Nah itu waktu gempur. Ya. Seharusnya Jokowi dirangkul. Ya. Dirangkul sebagai presiden, bagaimana dibicarakan lah. Ya. Bukan akhirnya kan Ganjar dibajak kan. Dibajak Megawati punya gitu loh. Bukan Jokowi lagi. Oh gitu Pak ya. Anda melihatnya ini membajakan balik Ganjar dari Jokowi gitu. Anda lihat waktu pengumuman Ganjar nggak? Iya. Waktu sebelum Lebaran, baru nyampe di Solo udah dipanggil lagi. Iya. Ya kan mestinya kan udah antisipasi juga, direncanakan dengan matang, Iya. dibicarakan, didiskusikan. Iya.
berdua tuh pemimpin petinggi partai. Iya. Ya. Jadi kalau itu dilakukan tidak akan terjadi seperti ini. Kalau itu dilakukan tidak akan terjadi seperti ini. Itu memang PDIP ini gimana sih? Karena memang PDIP memposisikan, PDIP dalam artian ini Ibu Mega ya, memposisikan Pak Jokowi itu sebagai petugas partai. Makanya yang terjadi adalah posisi Pak Jokowi itu kemudian ya beliau harus melangkah lah, lebih realistis supaya nggak menjadi bonekanya partai gitu kan. Beliau punya usulan yang baik untuk masa depan Indonesia, malah ketumnya Mama Banteng ini ya, Bu Megawati malah ya bikin skema-skema lain. Kan? 5 calon gubernur dari partai PDIP yang kalah. 1. Tri Risma Harini, calon gubernur Jawa Timur, kalah dari Khofifah Indar Parawansa. 2. 5 calon Andika gubernur, Perkasa, guys. calon gubernur Jawa Tengah, Jadi, kalah dari Ahmad Lutfi. banyak 3. sekali JJ Wiradinata, calon gubernur Jawa Barat, Jawa kalah dari Barat. Dedi Mulyadi. 4. Edi Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara, Sumatera kalah dari Utara. Bobi Nasution. 5. Banten. Airin Rahmidiani, calon Kalah gubernur semua. Banten, kalah dari Andra Sudah lah. PDIP menang di Jakarta tapi keok di provinsi lain. Jadi gini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bilang, demokrasi terancam mati karena adanya kekuatan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pilkada 2024. Cie. Udah gitu, sampai pakai alat negara buat intervensi kedaulatan rakyat buat kekuasaan lagi. Haduh, video ini dibuat Bu Mega sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Pilkada 2024. Kata beliau, demokrasi udah ditumbangkan sama kekuatan kekuasaan. Padahal Udah guys, yang jelas Anda bisa menilai sendiri bahwa sebenarnya kekalahannya PDIP itu juga tidak luput dari bagaimana peranan posisi Pak Jokowi. Seandainya Pak Jokowi ini masih mengaktifkan diri dan diaktifkan dan dihormati oleh PDIP, saya yakin PDIP akan memiliki kekuasaannya. Bahkan bisa saja Mas Gibran itu menjadi wakil presiden yang kebetulan diusung oleh PDIP. Tapi PDIP itu dasar nggak mau kalah, nggak mau jadi orang nomor 2 gitu. Sudahlah, Anda bisa nilai sendiri situasinya. Yang jelas, simak terus video-video yang akan saya sajikan. Saya Bang Bil, Offside.